Nama Jainuddin, usia 52 tahun, menjalani 52 tahun. Alamat Desa Uwi, Kecamatan Morawiya. Awal mulanya kita coba-coba aja. Setelah itu berseling beberapa kali percobaan, ternyata artinya tuh ada kesan tersendiri lah untuk penanam bawang nih. Soalnya kan di tempat kita sini belum ada istilahnya sebanyak seluas yang kita pernah menanam. 8 borong setengah. Ini jadi kita memutuskan ini kan ini dari asalnya dulu dari dinas juga. Jadi kita kembangkan jadi sampai 3 generasi ke kita. Yang dirasakan ya senang Bang. Artinya tuh bisa lah menanam bawang di tanah di Kalimantan. Dulunya kita dibilangi orang kalau di tanah kita Kalimantan ini kada bisa ya nanam bawang. Ternyata ini buktinya, artinya itu bisa. Kami malah untuk nanam baholti ini kami artinya tuh diberi oleh dinas atau kada memang kami niati untuk nanam, kami nanam. Resiko memang sudah dihakuni itu. Itu dari prinsip aja. Itu kan paritasnya lain-lain. Iya, paritas kan dari Bima ini Bima Bribis, ini dari Thailand ada macam kan kita kurang menguasai kalau jenis-jenisnya kurang mengerti lah. Kalau untuk benihnya kita kurang mengerti, cuman kita memang paritas tuh beda-beda bawangnya, pengeluarannya, bibitnya. Kalau pengolahan lahan itu kita memakai alat, pakai lotari. Kalau banyaknya biddingan ini kami 33 biddingan. Dengan kepanjangan biddingan itu 33 meter. Lebarnya 1 meter. Ya kurang lebih 1 meter. Tinggi biddingan kurang lebih 30-an lah. Jadi kita bikin 1 meter tuh kalau kita bisa memampatkan yang untuk tanaman lain lagi. Kalau misalnya kita bikin untuk lebih saja 2 meter. Itu untuk menanam yang lainnya itu kita untuk pembersihan lahan kan kita untuk istilahnya tuh untuk menjangkau rumput yang di tengah itu kan agak susah. Jadi kita bikin sempit, diambil 1 meter. Jadi untuk pembersihan lahan itu kan mudah kita untuk ngambil rumputnya untuk menjangkau yang di tengah itu. Ini 1 biddingan, kalau jajaran pendeknya ini 5, kalau sepanjang sepanjang biddingannya, sepanjang jalurnya. Kalau lebarnya ini kan 5 jajaran aja masuknya. Jaraknya sekitar 18, yang kesananya 20 kita ambil semuanya. Untuk pengolahan lahan itu memang memerlukan pupuk kandang seperti kohe ayam yang bisa dipakai, kan kohe kambing bisa dipakai, atau kotoran sapi juga bisa. Lainnya untuk dasarannya juga memakai dolomit kami. Ini di musim kemarau penanamannya harus, kalau di musim nanam kemarau ini harus kita rajin menyiram aja. Contohnya ya ini bisa maksimal kan ya, dalam artian ya kalau pendapat kita maksimal sudah, soalnya kan tadi di hasil umbinan artinya tuh melebihi lah sedikit dari maksimal standar. Ini agak bagus Pak Nek. Soalnya kita dari awal lah, ini generasi ketiga sudah. Artinya kalau kita dikembangkan, kalau menurut dari kita lihat perkembangannya ini memang cocok sudah untuk di tanah kita, untuk khususnya untuk kita sendiri. Soalnya kita perkembangannya kita sendiri yang ini.
tahu, kalau di tanah yang di luar kita belum tahu lagi. Kebanyakan orang itu yang dirawat, yang dikhawatirkan tuh karena moler ya lah. Ini cuman kita yang hanya nih masalah di hama ulat. Iya, tapi alhamdulillah juga artinya tuh masih ya ada anak salahnya tuh pengendaliannya ya bisa. Pengendaliannya ini dengan insek yang lebih efektif lagi, bahasa kami di sini disuari. Jadi diambil ulatnya baru dimatikan, dimati. Kalau bawang ini di umur 5 hari kalau sudah bisa diserang. Ulat mulai di 5 hari itu sudah, kalau kada diperhatikan untuk di aplikasi insek itu sudah diserangnya. Artinya tuh dengan jeda sekian hari kita semprot lagi. Untuk maksimalnya tanaman apapun, kalau pendapat kita itu harus jangan ada yang kena teduhan. Dalam artian tuh berbahasa kami ini lingon. Akibatnya ya kerdil kada maksimal pertumbuhannya. Kalau contoh kita ini itu yang 5 dari belakang maju ke sini kurang maksimal. Matahari pagi kada masuk. Nah, bawang kalau masih umur masih vegetatif, ini kalau kena hujan, misalnya batangnya itu ada tanah menempel, itu harus kita siram. Kada bisa kalau nggak disiram, masalah busuknya. Kalau ini kan untuk penangkaran. Kalau memang ada lebihnya ya untuk konsumsi lah. Kalau misalnya ada lebih dari yang diminta. Untuk keuntungan iya, karena biasanya kalau dari untuk penangkaran ini biasanya dibelinya agak tinggi. Cuman kita dari segi perawatannya harus ekstra. Kalau untuk konsumsi kan habis dikeringkan 1 minggu misal, kering, dianggap sudah kering, langsung dijual, malah nyaman gitulah. Cuman kita ini untuk memperhatikan, diantara mungkin ada petani kita yang mau lagi nanam, jadi biar kita bikinkan selain untuk kita sendiri, kemungkinan bisa untuk orang lain juga. Kalau konsumsi untuk penangkaran sama penangkaran beda, agak mahalan untuk penangkaran. Giring pasaran, menurut pasaran juga, ya memang beda gitu nah. Perawatannya kan kalau dipanen sebagian untuk perawatannya sama aja. Cuman bedanya aja kalau yang untuk konsumsi kan cepat dijual. Itu aja, perawatannya sama aja. Kalau ini khusus di sini kan kita khusus saja untuk bawang, tapi kita nggak semuanya. Jadi ada di sebelah sana kan kita juga nanam tomat. Lahan satu lagi kita ada punya tanaman tiong. Jadi kita ada 2 tempat. Kita ya kerja sendiri, tapi ada tenaga lain. Nah, tenaga kerjanya ngambil. Ya harapannya bagi petani yang lain, khususnya bagi anggota kelompok Tekad Maju, jangan putus asa lah untuk bertani, berkreasi, berinovasi, istilahnya itu untuk memanfaatkan semasa kita bisa bekerja.
kami sangat mengapresiasi usaha dan niat beliau untuk mengembangkan bawang merah umbi di kelompok tani tekad maju. Pak Jainuddin salah satu petani yang mengembangkan bawang di BP Muara Oya dan memiliki tekad untuk bisa maju dan berhasil. Kalau disebut pelopor boleh, disebut perintis juga boleh, atau pengembang juga boleh. Karena bawang merah ini sebenarnya kalau dibudidayakan itu cukup menjanjikan karena umurnya cukup singkat. Kemudian bawang merah itu ditanam untuk mendiversifikasi sebelum tanaman yang lain seperti tomat, cabai. Jadi umurnya cukup singkat. Jadi kalau dari segala skala usaha itu cukup menguntungkan sebenarnya. Karena memiliki profit keuntungan yang cukup bagus. Justru kalau pengamatan kami, kalau di Kabupaten Tabalong, apalagi Muara Oya, kalau nanam bawang di musim kemarau itu lebih baik daripada musim hujan. Karena rata-rata di Muara Oya ini mereka menanam di lahan kering, bukan di lahan sawah. Jadi curah hujan itu tidak begitu deras. Yang penting ada air. Kalau dari ubinan itu tadi dihitung 11,89 sehingga bisa menghasilkan bawang basah sekitar 190 kg basah. Nah, kalau dikonversi kering menjadi 11,8 kering. Jadi kalau bawang merah itu dibudidayakan bisa menghasilkan antara 10 sampai 15 ton itu sudah cukup berhasil, cukup bagus. Skala nasional itu cuma 10 sampai 15 ton. Nah, ini menghasilkan 11,89 ton. Per hektar kering. Ya. Karena nilai jual bawang merah kalau bibit itu lebih mahal dari konsumsi, ya dari konsumsi. Jadi kita menyediakan bibit, yang kedua menyediakan bawang konsumsi. Karena selama ini untuk bibit bawang itu kita mendatangkan dari luar daerah. Jadi kita mengupayakan supaya bibit bawang itu bisa kita produksi pelan-pelan, sehingga selama ini karena budidaya bawang itu yang nilai tertinggi itu kan memang di bibit. Kalau selama ini yang mengembangkan yang masih produktif itu cuma 5 orang di Muara Oya. Yang pertama niat, yang kedua sarana prasarana untuk budidaya seperti air, pengairan, kemudian lahan, kemudian teknologi budidaya bawang merah harus dikuasai. Sebaiknya bawang merah memang tunggal. Kenapa, Pak? Ya karena sebenarnya secara budidaya sangat berpengaruh untuk perkembangan bawang. Karena bawang itu memang perlu sinar matahari cukup, perlu air cukup. Kalau ada naungan dia tidak bisa berkembang.
bawang itu memang riskan. Sesudah panen kalau tidak memiliki gudang penyimpanan itu akan berpengaruh terhadap hasil panen bawang. Ya, pasca panen bawang. Di situ plus bisa terserang jamur, kemudian cepat busuk, tidak menghasilkan bawang yang maksimal. Memberikan kepercayaan kepada petani-petani kita di Kabupaten Banten bahwa bawang bisa dikembangkan di wilayah kita. Dengan adanya Pak Jainuddin bertanam, apalagi bisa menghasilkan benih, ternyata bawang merah di benua kita, Tabalong ini bisa dikembangkan, memberi kepercayaan kepada petani lain lah. Niatnya tadi, niat yang kuat.